Pernah gak sih lo ngorbanin sesuatu demi mengejar sebuah impian lo? Beberapa orang tuh rela lo nyerahin segalanya demi sebuah kesempatan untuk sukses. Termasuk Vera Krapsova, cewek cantik 26 tahun dari Belarus yang punya impian jadi artis besar. Impiannya untuk menjadi artis sukses membawanya ke jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia adalah penyanyi dan model yang masih merintis, tapi punya potensi. Dia meninggalkan rumah dan keluarganya demi apa yang dia yakini sebagai langkah besar. Keluarganya tuh tetap selalu dukung dia, sampai suatu hari dia menghilang. Pesan terakhir Vera tuh bilang kalau dia lagi di Thailand, tapi nggak lama kemudian keluarganya nerima telepon yang ngubah semuanya. Si penelpon bilang Vera udah meninggal di Myanmar dan mereka menuntut uang tebusan buat balikin jenazah Vera. Mendengar kabar ini, keluarganya hancur sehancur-hancurnya. Keluarga coba nego, tapi malahan mereka dapat kabar yang bikin lebih gila. Vera udah dikremasi dan organnya sudah dijual. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Vera? Ini bukan cuma kasus hilangnya orang, tapi juga ngungkapin industri kejahatan paling brutal di Asia Tenggara. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar nggak ketinggalan kisah menyeramkan selanjutnya. Kita langsung mulai aja ke ceritanya. Kita kenalan dulu nih sama Vera Krapsova. Dia lahir di Belarus tahun 1998. Vera tuh dikenal dengan sosok yang ambisius, pekerja keras, ramah, tapi ada satu sifat yang jadi bumerang. Dia gampang percaya sama orang. Nah, si Vera nih punya passion gede di seni. Dia penyanyi dan juga model freelance yang masih merintis. Demi membangun portofolionya, dia pernah traveling kemana-mana, termasuk ke Vietnam, Cina, dan bahkan Indonesia. Di Instagram tuh, dia kelihatan kayak anak muda lainnya yang penuh impian. Orang tuanya support habis-habisan. Bahkan ibunya sering komen di postingan Vera, bilang kalau Vera adalah gadis tercantik. Tapi seperti banyak artis yang lagi ngerintis, Vera berjuang keras buat dapetin kesempatan besar. Dia nyambi kerja di kafe, gonta-ganti pekerjaan, pokoknya ambil apa aja yang bisa dia kerjain, sambil menunggu satu kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Di bulan September 2025, kesempatan emas itu datang. Vera dapat email dari seseorang yang ngaku dari agensi model, nawarin kolaborasi sama luxury brand atau brand mewah. Mereka janjiin kemitraan gede dan minta Vera terbang ke Thailand buat test shoot. Vera sempet ragu, ya wajar lah ya, tiba-tiba gitu dapet tawaran jadi model brand mewah coy. Tapi impian buat jadi model sukses, itu mendorongnya begitu kuat. Jadi dia nih fix nih, berangkat nih. Dia ninggalin Belarus, pamit sama keluarganya, janji bakal bikin mereka bangga. Pada 12 September 2025, Vera tiba di Bangkok, ibu kota Thailand. Selama 8 hari, dia masih kontak sama keluarga. Tapi habis itu mulai ada kejanggalan. Tiba-tiba di tanggal 20 September 2025, Vera kok malah naik pesawat dari Bangkok ke Yangon, Myanmar. Polisi Thailand sangat jelas bilang, Vera nggak diculik kok di Thailand. Pagi itu, Vera seperti secara sukarela menaiki penerbangan ke Yangon, Myanmar. Rekaman CCTV pun menunjukkan ia melewati pos pemeriksaan sendirian. Begitu mendarat di Yangon, semuanya menjadi mimpi buruk. Dia jatuh ke tangan para pedagang manusia. Paspor, ponsel, semua disita. Tanpa identitas, tanpa cara untuk minta bantuan. Dia diangkut ke salah satu scam kampon alias lokasi kompleks sarang penipuan yang terkenal kejam di perbatasan Myanmar dan Thailand. Ini bukan operasi kecil guys. Ini kayak perusahaan kriminal raksasa yang dijalanin sindikat Tiongkok dan bekerja dengan kelompok bersenjata setempat. Bagi mereka nih, korban-korban perdagangan manusia kayak Vera ini cuma barang, gak lebih. Yang bernilai sekitar $14.000 sampai $20.000 per orang. Kalau dirupiahin sekitar 233 juta sampai 333 juta rupiah. Dan Vera telah dijual. Bayangin, tempat yang seharusnya jadi langkah besar buat mimpi modelingnya, malah berubah jadi camp perbudakan modern. Lu bayangin tempatnya tuh kayak kompleksnya luas, dikelilingi pagar tinggi, menara pengawas, dan dijaga orang-orang bersenjata. Dari luar tuh kayak komplek pabrik biasa gitu, tapi di dalamnya itu kayak neraka. Mereka dipaksa beroperasi 16-20 jam sehari buat menjalankan penipuan online. Kamar-kamar mereka minim ventilasi, jendelanya ditutupi kawat berduri. Ini mah kayak penjara anjir. Terus mereka diawasi terus-terusan. Dan kalau mereka gagal mencapai target, mereka akan dihukum secara brutal. Mulai dari diisolasi di ruang gelap, dipukuli pakai batang besi, bahkan sampai disetrum listrik.
Nah, kita kembali ke Vera. Tugas Vera adalah, karena dia cantik, dia dipaksa buat bikin profil di aplikasi kencan online. Kerjanya tuh ngegoda cowok-cowok secara online. Tapi tujuan utamanya bukan cuma buat narik perhatian, tapi memanipulasi cowok-cowok ini supaya mau investasi di skema cryptocurrency yang palsu, alias investasi bodong lah. Metode ini dikenal sebagai pig butchering atau penyembelihan babi. Jadi target yang ditipu awalnya seolah-olah digemukkan dengan kasih sayang dan kepercayaan oleh orang-orang seperti Vera, sampai akhirnya disembelih alias diambil hartanya sampai habis. Vera sendiri harus kerja di bawah tekanan luar biasa. Kalau dia gagal memenuhi target harian, yang seringkali diminta ribuan dolar, dia bakal dipukulin dan dilecehkan. Dan asal lu tahu, kekerasan fisik itu bukan cuma yang terburuk. Bagi mereka yang gagal berulang kali, hukumannya lebih parah lagi. Mereka bisa dijual ke pusat scam lain yang kondisinya lebih kacau. Atau lebih parahnya lagi, mereka dijual ke jaringan perdagangan organ. Setelah berminggu-minggu, keluarga tidak mendapatkan kabar dari Vera. Lalu telepon itu datang. Penculik menuntut tebusan 500.000 dolar, kalau dirupiahin sekitar 8 miliar, untuk mendapatkan Vera kembali. Keluarga coba mati-matian ngumpulin uang itu, tapi itu jumlah yang terlalu besar. Mereka menghubungi kedutaan mencari bantuan melalui saluran diplomatik. Lalu mereka juga coba negosiasi dengan penculik. Dan saat negosiasi itu, mereka dapat kabar yang bikin keluarga ini hancur, yaitu Vera sudah meninggal dan organnya sudah dijual, lalu jenazahnya sudah dikremasi. Nggak ada yang tersisa untuk dipulangkan. Ini bikin dilema banget keluarganya. Kayak ngerasa bersalah nyawa anaknya hilang karena nggak bisa ngumpulin uang itu. Tapi di sisi lain, semua berlalu begitu cepat. Penculik kayak emang nggak niat mau balikin Vera. Memang ada kasus tebusan, di mana itu beneran berhasil. Tapi banyak banget korban kayak Vera yang nasibnya tuh tragis. Bahkan bagi yang udah diselamatin pun ya, proses pemulangan mereka tuh sulit banget. Nah, klaim kematian dan penjualan organ ini nggak pernah diverifikasi resmi. Pemerintah Belarus masih mencatat Vera sebagai orang hilang, bukan meninggal. Tapi tetap aja keluarganya tuh sedih, dilema, dan hancur lah pokoknya. Muncul pertanyaan, kenapa penculik ngasih kabar kayak gitu? Para ahli percaya kalau ini tuh mungkin taktik pemerasan. Dengan bilang korban udah mati dan dikremasi, para kriminal itu ngilangin harapan dari keluarga untuk menyelamatkan Vera. Sambil mungkin aja tetap memeras uang untuk sisa-sisa informasi yang ada. Karena pasti keluarga akan rela membayar berapapun demi informasi apapun tentang kondisi Vera yang sebenarnya sekarang. Oh iya, sindikat ini sebenarnya punya kalkulasi atau perhitungan yang suram banget atau kejam banget. Dalam kasus kayak gini, kalau korban udah nggak bisa ngasih profit, mereka akan dianggap sebagai beban, dan bagi mereka, biaya merawat satu orang hidup itu mahal. Jadi pilihannya, dikembalikan ke keluarga dengan menuntut tebusan yang sangat besar, atau menjual organnya, yang punya nilai tinggi banget di pasar gelap. Nah, kasus Vera ini nyambung ke isu yang lebih besar. Perlu kita ketahui, perbatasan Myanmar dan Thailand udah jadi kompleks scam atau camp orang-orang yang dipaksa melakukan penipuan online setelah terjadinya junta militer Myanmar tahun 2021. Junta militer itu apa? Junta militer adalah pemerintah yang dikuasai militer. Nah, di lokasi perbatasan tersebut, jumlah kompleks scam itu meledak 145% dalam 4 tahun terakhir. Bayangin aja nih, dari cuma 11 komplek, hari ini udah jadi 27 sarang penipuan. Mereka bahkan kayak kota kecil. Ada bank, rumah sakit, dan perumahan sendiri. Yang paling terkenal adalah KK Park. Luasnya itu ratusan hektar. Semua sisinya dijaga penjaga bersenjata. Makanya puluhan hingga ratusan ribu orang yang dipaksa bekerja sebagai budak modern ini nggak bisa kabur sama sekali. Terus lu pasti nanya, kenapa sarang scam ini bisa berkembang pesat dan kayak dibiarin gitu aja gitu sama pemerintah? Jawabannya ya ada di junta militer tadi. Setelah militer ambil alih pemerintahan secara paksa, alias junta militer tadi, mereka langsung kena sanksi internasional. Nah, ketika dapat sanksi internasional secara ekonomi, negara ini udah nggak bisa apa-apa nih. Karena pendapatan mereka dari sumber daya alam pun udah menurun banget saat ini. Dan investasi asing tadi karena adanya sanksi internasional, ya pada kabur. Mereka ini butuh banget duit cepet. Mereka pun membiarkan operasi kompleks scam ini berkembang. Industri scam ini udah ngasilin duit gede banget. Miliaran dolar. Bagi mereka, scam ini tuh udah jadi solusi utama nih, solusi paling mantep nih, buat ngebiayain rezim mereka. Ini masalah serius guys. PBB memperkirakan, di Asia Tenggara aja, lebih dari 200.000 orang udah diperdagangkan ke dalam operasi ini. Dan yang paling parah, Myanmar sendiri jadi lokasi tempat terjebaknya. Sekitar 100.000 sampai 120.000 orang korban. Mereka ini datang dari 60 negara berbeda, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dan sekarang, operasi mereka udah makin canggih. Mereka pakai AI atau Artificial Intelligence buat bikin skrip
penipuan yang udah dipersonalisasi, dan juga bikin video-video palsu. Terus juga mereka mampu membuat aplikasi kripto palsu yang kelihatan sangat profesional. Mereka bahkan pelajarin psikologi manusia untuk bisa menggayat korban. Dan mereka juga ngumpulin data-data yang sangat tercatat rapi buat ngedata negara atau kebangsaan mana yang paling gampang ketipu. Dan berapa lama mereka harus melakukan pendekatan atau PDKT sebelum akhirnya nawarin investasi bodong tersebut. Pokoknya ini sudah sangat tersistematis. Oke, kita balik lagi ke Vera. Sampai hari ini, keluarga Vera Krasova nggak punya kepastian. Mereka berduka terus-terusan. Rasanya kayak nggak ada akhir gitu. Jadi kasus Vera ini adalah pelajaran paling pahit buat kita semua. Di zaman dimana peluang kerja secara digital itu banyak, tapi kita harus ekstra hati-hati. Jangan pernah percaya sama tawaran yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Selalu riset, verifikasi, dan ngobrol sama keluarga tentang resiko yang ada. Gue nggak bisa bayangin gimana pedihnya keluarga Vera. Semoga mereka dapat kejelasan. Dan gue berharap tekanan internasional bisa membongkar semua operasi kejahatan ini. Gimana menurut lu guys? Ada nggak tawaran aneh yang pernah lo terima gitu? Dan kalau ada, share pengalaman lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang sadar sama bahaya perdagangan manusia modern ini. Sampai ketemu di kasus kriminal berikutnya. Bye-bye.